Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di dalam acara Firman-Mu Pelitaku. Di episode kali ini, Ibu mau mengajak anak-anak untuk mendengarkan kisah pelayanan terakhir seorang nabi yang sangat mencintai Tuhan, tetapi sakit dan hampir mati. Kepada siapakah kali ini ia diutus? Apa yang Allah suruh nabi ini katakan dan lakukan? Mari anak-anak, sebelum mendengarkan, Ibu ajak kita semua berdoa. Kita akan minta Tuhan tolong kita untuk mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan hari ini. Karena lewat firman Tuhan saja, anak-anak akan bertumbuh, makin kenal siapa Tuhan kita. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Bapa di surga, tenangkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai waktu yang singkat ini untuk ajar kami bagaimana kami harus hidup, untuk ajar kami mengenal Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Di dalam kitab 1 Raja-Raja, Tuhan pernah memanggil seorang muda pekerja keras yang mengasihi papa dan mamanya untuk menjadi seorang nabi bagi Tuhan. Apa sih nabi itu? Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada siapa Tuhan utus dia. Jadi Tuhan katakan apa, nabi itu harus katakan apa. Kalau pesan Tuhan keras, ia harus sampaikan dengan keras. Jika pesan Tuhan itu nubuatan damai sejahtera, nabi itu juga harus sampaikan demikian. Tidak ada pesan yang ia tambah sendiri atau ia kurangi. Ada kalanya nabi itu bukan hanya sampaikan pesan lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat sikap mereka. Kesedihan Tuhan, kemarahan Tuhan, dan juga sukacita Tuhan, nabi harus sampaikan juga lewat perbuatan mereka. Seorang muda yang dipanggil itu bernama Elisa. Ia menggantikan Nabi Elia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Elisa setia melayani hingga usia tuanya. Ia melihat banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan melalui dirinya. Seperti mengubah air yang tidak sehat di kota Yeriko jadi sehat kemudian layak untuk diminum. Ia membangkitkan orang mati, memberikan makan orang-orang yang kelaparan dengan roti yang sedikit jadi banyak. Ia juga diutus kepada para raja-raja bangsa Israel untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Bahkan Elisa juga pernah didatangi orang-orang penting dari bangsa Aram. Ia setia kepada siapapun ia diutus oleh Tuhan. Pesan apapun yang Tuhan mau ia sampaikan, Elisa berlaku dengan setia kepada Tuhan. Hingga akhir hidupnya, Elisa jatuh sakit. Sakit parah yang akan sebabkan kematiannya. Tetapi sebelum itu, Tuhan mau pakai Elisa untuk sampaikan pesan kepada seorang raja bernama Raja Yoas bin Yoahas, Raja Kerajaan Utara. Alkitab mencatat, Yoas adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia seorang pemimpin, seorang raja yang membiarkan orang-orang Israel terus hidup meninggalkan Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala palsu mereka. Kepada raja yang demikian dan kepada orang-orang Israel yang demikian juga, Allah mau menyampaikan pesannya. Apa pesannya? Hukumankah? Kemarahankah? Pengampunan? Atau pesan apa? Hari itu Raja Yoas datang kepada Elisa karena tahu Elisa sakit. Dan ia menangis karena Elisa. Yoas tahu bahwa Elisa pernah beberapa kali dipakai Allah untuk menolong bangsa Israel dilepaskan dari musuh-musuh mereka. Itu sebab Raja Yoas menangis. Siapa yang akan menolong mereka jika Elisa tidak ada? Saat itu bangsa Israel sedang menghadapi musuh yang sulit, yaitu bangsa Aram yang dikenal kejam dan punya prajurit yang kuat. Bangsa Aram dicatat sudah sangat sering datang menindas bangsa Israel. Tetapi Yoas lupa bahwa Tuhan selama ini menolong dan mengasihani mereka. Itu sebab Nabi Elisa mau sampaikan apa yang Tuhan akan perbuat bagi Raja Yoas dan bangsa Israel
di tengah-tengah kondisi mereka yang demikian. Apa ya pesannya? Nabi Elisa tidak langsung memberitahukan, tetapi ia meminta Yoas untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Yoas diminta untuk mengambil busur dan anak-anak panah. Anak-anak tahu seperti apa busur dan anak-anak panah? Kira-kira seperti ini. Raja Yoas taat kepada Elisa. Ia mengambil busur dan anak panah miliknya. Kemudian Elisa katakan, "Tarik busurmu." Raja Yoas taat. Ia menarik busurnya. Dan saat itu Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja yang sedang menarik busur. Kemudian ia katakan, "Buka jendela yang di sebelah timur." Jendela dibuka dan Elisa lanjutkan lagi, "Panahlah." Raja Yoas memanah ke arah timur dan anak panah itu terbang keluar jendela sebelah timur. Raja Yoas hanya lakukan tetapi ia tidak mengerti. Maka Elisa katakan, "Itu anak panah kemenangan dari Tuhan. Engkau akan mengalahkan bangsa Aram di Afek sampai habis lenyap." Artinya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Raja Yoas dan bangsa Israel sampai bangsa Aram itu kalah dan habis lenyap. Tapi seberapa banyak yang akan dikalahkan oleh Yoas? Ini hal kedua yang harus Yoas lakukan. Nabi Elisa menyuruh Yoas, ambil anak panah yang Yoas sudah lemparkan itu. Yoas ambil, lalu Elisa suruh lagi, "Pukul itu ke tanah." Yoas taat dan pukul ke tanah. Lalu Yoas berhenti. Maka Elisa menjadi sedih dan tidak tenang. Elisa katakan, "Kenapa hanya 3 kali? Kenapa tidak 6 kali pukul?" Elisa mau Yoas melihat janji Allah bahwa akan ada kemenangan terhadap bangsa Aram itu dengan yakin. Tetapi tampaknya Yoas tidak sepenuhnya percaya kepada janji Allah itu. Nabi Elisa sedih. Harusnya Yoas percaya kepada janji Allah. Tapi kini Yoas hanya akan menang 3 kali pertempuran melawan Raja Aram. Benarkah janji Allah itu? Ya, Tuhan mengasihani dan menyayangi mereka. Dan karena Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub bapa leluhur mereka, maka Tuhan tidak memusnahkan mereka dan belum mau membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Belum mau. Buang artinya apa anak-anak? Apakah suatu hari Tuhan akan buang mereka? Iya, jikalau mereka terus-menerus hidup dengan tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan yang panjang sabar itu akan berlaku adil dan membuang mereka. Tapi bukan sekarang. Tuhan masih mau memberi kepada mereka kesempatan. Anak-anak sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Tapi Ia dapat membuang kita jika kita tidak mau bertobat dan percaya kepadanya. Selagi ada kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Dia. Karena jika Tuhan membuang kita, kita akan menjadi anak-anak yang tidak punya hidup dan tidak punya pengharapan. Ingat, percayalah kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan membiarkan Aram kalah 3 kali dan Yoas mendapatkan kembali kota-kota yang pernah direbut oleh Raja Aram. Tetapi setelah kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan, Yoas tidak kembali kepada Tuhan. Ia terus hidup di dalam dosa-dosanya. Bahkan ia pun memimpin bangsa Israel berperang melawan saudaranya sendiri, yaitu kerajaan Yehuda. Mereka masuk menyerang Raja Yehuda, masuk ke Yerusalem, bongkar tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Lalu mengambil semua barang-barang yang ada di dalam rumah Tuhan yang terbuat dari emas dan perak. Bahkan sandera orang-orang lalu pulang ke Samaria. Apa yang dilakukan Yoas itu jahat di mata Tuhan. Ia lupa ada Tuhan yang hidup yang menolong dia selama ini melalui perantaraan nabinya yaitu Elisa. Dan sekarang ia juga lupa bahwa ada Allah yang hidup yang melihat semua perbuatannya. Allah bersabar hingga Yoas mati dan dikuburkan di samping raja-raja Israel yang dahulu. Ia tidak pernah memandang Allah yang hidup. Adakah anak-anak yang memilih hidup seperti Raja Yoas?
tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak mau peduli Tuhan mau apa, bahkan terus melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Mungkin ada, tetapi ada pilihan yang lain anak-anak. Pilihan ini dilakukan Elisa. Apa yang terjadi dengan Nabi Elisa? Setelah melakukan pelayanan yang terakhir, Nabi Elisa juga mati karena sakitnya lalu dikubur. Ia nabi yang selama ini setia dan mencintai dan ikut Tuhan. Ia percaya Tuhan itu hidup dan percaya Tuhan akan memberikan kepada dia hidup yang kekal. Apakah ia kecewa karena Tuhan tidak kirim kereta kuda seperti pada Nabi Elia yang tidak mengalami kematian? Tidak. Apakah ia marah padahal sudah lakukan yang baik di mata Tuhan seumur hidupnya, tapi akhirnya mati karena sakitnya? Tidak. Karena ia percaya Allah itu hidup dan Allah yang sama telah janjikan hidup bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya bagi Elisa, tetapi bagi umat Tuhan yang lain, bahkan sampai kita hari ini dan orang-orang di kemudian hari yang percaya kepada Tuhan. Elisa mati dan dikuburkan, tapi kuasa Tuhan tidak berhenti hanya dengan kematian nabinya. Kuasa Tuhan tetap bekerja bahkan setelah kematian Nabi Elisa. Tulang-tulang Nabi Elisa dicatat. Tuhan pakai untuk menghidupkan orang yang sudah mati dan dikuburkan di kuburan itu. Ketika mayat itu dikuburkan di kuburan Elisa, menyentuh tulang Nabi Elisa, mayat itu hidup kembali. Luar biasa bukan kuasa Tuhan? Raja-raja mati, para nabi-nabi juga akan mati, tetapi mereka punya Allah yang hidup. Allah yang hidup dan berkuasa itu yang dipercaya oleh sang nabi dan para raja-raja yang hidup taat kepada Tuhan. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Allah yang hidup itu bukan hanya Allah yang menjanjikan hidup kepada Elisa, orang yang bangkit itu, tetapi seluruh Israel. Elisa tidak takut hadapi musuh-musuhnya, Elisa tidak gentar menghadapi para raja, bahkan Elisa tidak takut hadapi musuh terakhirnya yaitu maut, karena Allah sudah menjanjikan akan memberikan hidup. Lewat siapa? Lewat karya putra tunggalnya itu Yesus Kristus. Biar kita belajar setia kepada Allah yang hidup sampai kita berjumpa lagi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami firman Tuhan. Tuhan mencatat bagi kami orang-orang yang setia ikut Tuhan dan orang-orang yang tidak setia. Tuhan ajar kami setia ikut Tuhan karena di dalam Tuhan saja ada jaminan hidup yang kekal. Kami mau setia Tuhan, kami mau belajar taat sampai kami semua berjumpa lagi dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dah.